Halo teman-teman semua, kali ini kita ingin sharing ke teman-teman nih cerita mengenai project breeding AFR teman-teman. Nah ini di akuarium ini kalau teman-teman lihat ini isinya 2 jantan dengan 4 betina. Jadi dari segi ukuran si ikan-ikan ini udah masuk ukuran kelas berat ya. Jadi udah size-nya udah jumbo-jumbo banget, udah gede-gede banget. Dan ini masuk ke periode kedua, teman-teman. Istilah periode kedua ini maksud saya itu si indukan betina ini udah sempat dikawinin, terus udah beranak dan udah beres siklus beranaknya gitu loh. Jadi dari biasa kan dari sekali perkawinan itu umumnya bisa sampai 2 sampai 3 kali melahirkan. Nah, ini udah beres tuh siklus itunya. Memang perjalanan siklus itu cukup panjang, teman-teman. Bisa sampai 1 hingga 2 bulan. Jadi bisa dibilang usia indukan di dalam tank ini usianya udah 5 sampai 6 bulan up lah ini. Bahkan lebih, teman-teman. Nih dan ketiga AFR si betinanya ini dari line yang memang berbeda, teman-teman, tapi masih masuk line kita juga, dimana kebanyakan si AFR-nya ini di kita ini udah mengalami proses yang namanya crossbreeding ya, teman-teman. Karena sejauh ini kita memang namanya manusia ya, nggak pernah puas dengan hasil yang dicapai. Kita ingin hasil yang jauh lebih baik lagi ke depannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nih ada 1 ekor nih, ini adalah project trial atau percobaan kita crossbreeding. Nih kalau yang ini teman-teman lihat nih, ini ukurannya paling jumbo sendiri. Tuh bisa dibandingin ukuran dengan yang lain ya. Ukuran body ya teman-teman, jangan lihat dari segi ekor deh. Kalau yang dari segi ekor yang belakang ini si betina ini juga kelihatan lebih gede ya, tapi nggak dari bodinya, jauh teman-teman, lebih panjang. Tuh dia lebih panjang dan lebih besar. Usianya pun bisa dibilang udah matang banget. Bahkan kita bilang itu nggak percaya gitu teman-teman, kok usia ikan segini ini masih tegap dan produktif. Dimana kalau yang ini nih, yang mata hitam ini ikan yang kita dapatkan dari Jepang. Yang ini nih, yang mata hitam ini, dimana kita ingin mencoba mengcrossing dengan si albino full red biar kita tahu hasilnya seperti gimana, karena namanya albino full red, albino mata merah, dan ini merah dengan mata hitam. Mungkin teman-teman ngelihat dari segi si betinanya tampak sederhana banget ya warnanya ya, tapi ikan jantannya kalau kita bilang luar biasa banget, ekornya delta banget dan size-nya juga bisa kita bilang gede. Jadi kita penasaran banget untuk coba ngelihat hasilnya nih kalau kita crossing dengan si AFR bakal seperti gimana. Kurang lebih di tank ini dalam sekali kita kasih makan itu banyak banget, bisa sampai tiga apa ya, kita sendok sop betul Artemia full enggak kita kasih gitu loh. Jadi benar-benar kita kasih pakan tuh full dan padat untuk yang project yang ini, teman-teman. Jadi biar benar-benar indukan ini nggak kekurangan dari segi gizinya. Nah, terus kurang lebih lah ya, mungkin kita bakal ngelihat hasil dalam 1 bulan udah mulai bisa ngisi. Terus yang jadi pertanyaannya, kok bisa gitu loh, bisa masuk siklus kedua ya istilahnya itu ya. Bukannya biasanya kalau ikan gapi itu udah beres melahirkan, bahkan ada yang cuma sekali melahirkan tuh udah mati, teman-teman. Ini bahkan bisa masuk siklus kedua. Jadi mereka ini udah 2-3 kali melahirkan dan masih kondisinya seperti begini. Ada beberapa peranan yang mempengaruhinya ya. Yang pertama-tama otomatis dari segi nutrisi, dari segi gizi, dimana mereka benar-benar kita kasih pakan tuh yang sangat-sangat mencukupi, teman-teman. Dimana kalau udah benar-benar pakannya mencukupi, anakan yang dihasilkan juga hasilnya akan banyak dan indukannya juga nggak drop kualitasnya atau kondisi kesehatannya juga. Terus yang berikutnya itu memang dari segi genetik juga sangat berpengaruh.
Kenapa kita bilang begitu? Ya itu teman-teman bisa lihat tuh ikan yang Jepang itu kita bawa masuk ke farm kita itu udah kurang lebih 5 bulan loh teman-teman. 5 bulan di ukuran dia yang dewasa. Bayangin teman-teman, ukuran dewasa di dia tuh pas dari di Jepang itu mungkin udah 5 bulan juga usianya atau 4 bulan gitu loh. Minimal gitu ya. Mungkin bisa lebih, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di kita udah 5 bulan. Jadi total 5, ya mungkin 9 bulan teman-teman nih usianya. Yang pasti 5 bulan mah udah pasti karena di tempat kita 5 bulan gitu loh. Nah, terus untuk si jantannya sendiri 2 ekor ini adalah pure genetik AFR. Jadi kita nggak pakai yang SWR di sini. Ini kita pakai yang normal. Dan memang indukan si jantannya juga merahnya sampai ke kepala ini teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Ini kalau misalkan dari samping ya, kalau misalkan dari atas bisa kelihatan benar-benar merahnya itu sampai ke kepala, sampai ujung kepala. Jadi kita coba berikan indukan yang terbaik juga dengan kualitas bodi yang tebal-tebal tuh. Nah, untuk si betinanya sendiri memang ada yang betinanya bawa gen SWR juga. Terus ada yang memang genetik normal, terus ada yang satu lagi ini genetik yang betinanya yang dorsalnya lebar tuh. Dia beda-beda. Cuma sekali lagi ya, itu semua adalah hanya tampilan fisik aja teman-teman. Tapi ketika teman-teman berbicara untuk mencetak ikan jantanan yang bagus, tampilan fisik ini sama sekali enggak 100% bisa mempengaruhi kualitas si anakan hasil jantan yang berkualitas gitu ya. Masing-masing itu memiliki peranan yang berbeda-beda. Jadi kita sendiri sebenarnya masih random juga lah teman-teman ngelihat hasil ini, tergantung dari keberuntungan. Tapi yang kita bisa pastikan bahwa indukan yang kita pakai ini adalah indukan yang terbaik, dan kita berharap untuk hasil yang baik juga. Nih kalau teman-teman lihat nih, ini AFR kita juga nih, ini usianya kurang lebih ada di 2 bulanan nih, kayak gini nih. Merahnya memang masih belum memerah tuh, lihat tuh bagian kepalanya masih agak krim-krim gitu loh. Jadi nah ini genetik yang SWR atau swallow ribbon tuh. Kalau melihat ada yang ekornya kayak kobaran api atau flame tuh. Ini cakep banget teman-teman. Kita sangat penasaran untuk melihat dia ketika dia udah full grown atau udah tumbuh dewasa seperti yang ini nih. Jadi bakal gimana tuh, lebar dan berkobar apinya. Cakep banget. Ini juga sama, ini yang SWR juga, swallow ribbon. Karena kita lihat ada yang memang cuma swallow aja, ada yang cuma ribbon aja. Mana ya? Ini ribbonnya kenceng nih. Tuh bawahnya panjang gitu tuh. Itu ribbon. Tapi ekornya swallow-nya nggak ada yang beset-besetnya itu ekornya itu. Oh, ini juga bukan yang swallow ribbon, tapi usianya udah menjelang siap induk ya. Memang belum nih, tapi lihat warnanya tuh ya, semuanya sampai ke kepala merah semua. Ini kalau kita kasih makan artemia tuh, lihat tuh perutnya sampai melentung semua. Memang kita ngejaga banget biar perkembangannya bisa optimal. Terus kita kasih lihat teman-teman lagi nih. Nah ini yang bukan swallow ribbon tuh. Cuma memang posisinya kita pribadi nggak bisa menjamin teman-teman. Misalkan teman-teman ada yang jenis yang bukan swallow ribbon, kadang-kadang di anakannya itu bisa tetap keluar swallow ribbon. Jadi ada persentasenya gitu loh, nggak bisa menjamin 100% juga. Tuh, kurang lebih ya, ini anakan-anakannya usianya 2 bulanan, dan nantinya akan udah lebih seminggu 2 minggu bakal kita masukin ke tahap sortir. Oke teman-teman, kelihatannya segitu dulu nih cerita kita mengenai project baru kita doakan. Semoga hasilnya bisa mantap dan berkualitas. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui hasil projectnya dan update-update berikutnya, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami di Lapak Kaki 8. Sekian dulu, salam Kaki 8.